Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberkati umur yang panjang sampai hari ke-6 ya, di bulan Ramadan. Tidak terasa ya, sudah mau sepekan lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa beribadah terus ya, taat terus kepada Allah ya, hingga Ramadan itu usai, dan kemudian kita tingkatkan di bulan Syawal ya. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan maka kita dawamkan, kita tingkatkan di bulan Syawal, karena Syawal itu adalah bulan peningkatan ya, ibadah dan amal soleh yang kita lakukan selama Ramadan. Tema kita pada pagi ini adalah berwasiat kepada kaum wanita. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bab 34. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, wasiat itu dimaknai sebagai pesan terakhir ya, pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal ya. Biasanya berkenaan dengan harta kekayaan ya, atau bisa juga yang lainnya ya. Jadi sekali lagi wasiat itu ya, itu artinya ya, pesan terakhir ya, yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Biasanya atau umumnya berkaitan dengan harta kekayaan. Tapi ternyata kalau kita baca Al-Quran, baca Al-Hadis, ya, wasiat itu tidak hanya berkaitan dengan masalah harta dan kekayaan saja. Ya. Seperti ketika sahabat ya, memohon kepada Rasul agar ya, beliau berwasiat kepadanya, maka kata Rasul, la tagdob ya, ausini, beri aku wasiat ya Rasulullah. Kata Rasul, la tagdob ya. Jadi Rasul berpesannya tidak ya, berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan akhlak ya. Jadi la tagdob ya, janganlah kamu marah. Ausini, diulangi lagi ya Rasul ya, beri aku wasiat. Kata Rasul, la taghdab, sampai 3 kali. Ausini ya Rasul, beri aku wasiat, berwasiatlah engkau kepadaku. Apa kata Rasul? La taghdab ya, kamu jangan marah ya. Ya. Kemudian wasiat menurut bahasa ya, itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kata wasiat itu berasal dari bahasa Arab, yang salah satu artinya adalah pesan ya. Jadi wasiat itu pesan ya. Sedangkan menurut istilah ya, wasiat itu adalah pesan terhadap sesuatu yang baik ya. Jadi kalau yang tidak baik bukan wasiat namanya ya. Kemudian yang harus dijalankan atau dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia. Itu kalau berkaitan dengan harta diantaranya ya.
Jadi kalau belum meninggal, maka harta yang diwasiatkan itu belum boleh dibagikan. Ya. Baru boleh dibagikan, ya, dilaksanakan wasiatnya kalau orang yang berwasiat itu sudah meninggal dunia. Ya. Nah, ada beberapa syarat, ya, ketika wasiat itu dalam bentuk harta. Yang pertama, ditunaikan setelah yang berwasiat meninggal. Ya. Gitu. Kalau yang ditunaikan, ya, walaupun yang orangnya masih hidup, ya, itu namanya hibah, ya, hadiah. Ya. Tapi kalau wasiat sama dengan waris. Ya. Jadi dibagikannya itu, ditunaikannya itu, dijalankannya itu, dilaksanakannya itu ketika yang berwasiat sudah meninggal dunia. Yang kedua, ya, wasiat itu ditunaikan sebelum melunasi utang atau sebelum membagikan waris. Ya. Jadi sebelum utangnya dilunasi, sebelum warisannya dibagikan, maka ya tunaikan dulu wasiatnya. Jadi wasiat itu urutan pertama. Wasiat, utang, baru waris. Jadi waris itu baru dibagikan kalau pertama wasiat sudah ditunaikan. Kemudian ya orang yang berwasiat utangnya sudah dilunasi. Itu baru ya wasiat itu dilaksanakan. Jadi mimba diwasiatin yusi nabiha audain. Itu sampai dalam surat, ya, dalam satu ayat, ya, surat An-Nisa, ya, dalam satu ayat, ya, Allah mengulang-ulang, ya, sampai 3 kali bahwa wasiat itu harus didahulukan sebelum melunasi utang, dan utang harus didahulukan sebelum membagikan waris. Ya. Mimba diwasiatin tusuna biha audain. Mimba diwasiatin yusi biha au dain gair mudhar, katanya. Itu sampai 3 kali dalam ya satu ayat itu. Saking pentingnya ya masalah wasiat. Jangan sampai ya ketika utang sudah dilunasi, ya warisan dibagikan, wasiatnya ya terlupakan. Itu dosa itu ya. Wasiat nomor 1. Kemudian yang ketiga, ya, tidak lebih dari 1/3. Ya. Jadi kalau yang berwasiat itu punya uang, ya, misalnya 100 juta, ya, maka tidak boleh lebih dari ya berapa? 33.300, ya, 3 rupiah, nggak boleh itu. Ya. Jadi wasiat itu 1/3-nya paling banyak itu, ya, tidak boleh lebih daripada 1/3. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan khutbah pada tahun Haji Wada, ya, sebelum Rasulullah SAW itu meninggal dunia, ya, beliau berwasiat, ya. Apa wasiatnya? Innallaha qad a'ta ya kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith, katanya, ya. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak itu adalah haknya, ya. Jadi dalam harta kita itu ada hak miskin, hak yatim, hak ibu, hak bapak, hak anak, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditunaikan. Tapi pala wasiat liwarithin, ya, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya. Nah, sedangkan yang tidak boleh 1/3, ya, ini kebetulan tadi hadisnya terlewat, ya, insya Allah nanti disusul, ya. Jadi ada sahabat yang mau, ya, berwasiat dengan hartanya, gitu. Ya. Tapi kata Rasul itu kebanyakan. Bagaimana kalau 1/3? Kata sahabat itu 1/3 juga ya banyak. Ya, gitu. Jadi paling banyak itu 1/3.
tidak boleh lebih dari sepertiga, ya. Itu hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi, ya, tentang berwasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nah, contohnya, ya, kalau berwasiat, ya, kita wasiatnya kepada anak asuh, ya. Anak asuh itu bukan ahli waris, ya. Atau misalnya, ya, ada setelah kita data ahli warisnya, ternyata ada, ya, ahli waris terhalang oleh ahli waris yang lainnya, ya. Karena apa? Ya. Karena dia tidak berhak mendapatkan waris kalau ada orang itu, ya. Maka kemudian, ya, yang tidak mendapatkan waris, ya, atau bukan ahli waris itu bisa mendapatkan wasiat yang besarnya tidak boleh lebih dari sepertiga, ya. Jadi kalau ada 900.000, maka wasiat yang paling besar itu adalah 300.000, tidak boleh lebih, ya. Kemudian di samping pesan, ya, wasiat juga berarti pertama ketentuan, ya. Wasiat itu ketentuan, ya. Jadi tentang pembagian waris, siapa saja yang berhak mendapatkan waris, siapa saja yang tidak berhak mendapatkan waris, siapa saja yang terhalang mendapatkan waris. Itu di dalam Al-Quran, di antaranya surat An-Nisa dijelaskan ketentuannya, ya. Nggak boleh itu, ya, nggak boleh melanggar ketentuan yang sudah Allah wasiatkan, ya. Jadi wasiatan minallahi wallahu alimun halim. Demikianlah ketentuan Allah, ya. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun, ya. Kemudian yang kedua, ya, wasiat itu, ya, artinya apa? Perintah, ya. Ya. Jadi yang pertama, wasiat artinya ketentuan atau aturan. Dan yang ketiga adalah perintah, ya. Ini disebutkan dalam surat apa? Surat Luqman, ya, surat 31 ayat 14. Ya. Wa wassoina, dan kami perintahkan, kata Allah, al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, agar terhadap kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, terutama ibunya yang mengandungnya, ya, wahnan ala wahnin, ya, dengan susah payah, wa fisaluhu, dan menyapihnya, fi amain, dalam waktu 2 tahun. Ya. Ini bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat. 2 tahun itu lama, ya. Apa perintah Allah, ya, kepada anak, ya, terhadap orang tuanya, ya. Anishkurli, pertama hendaklah kamu bersyukur kepadaku, bersyukur kepada Allah, ya. Yang kedua, wali walidai, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, ya, kepadakulah tempat kembali. Ini makna wasiat yang kedua, ya, yaitu perintah, ya. Yang ketiga, bagian dari syariat, ya. Jadi wasiat itu disyariatkan, ya, sama dengan sholat, ya, zakat, infak, sodako, ya, saum, ya, tadarus Al-Quran. Maka wasiat itu termasuk masyru', ya, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bagian daripada syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syara'a, ya. Jadi telah mensyariatkan. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum, kepada kalian, ya, minadin, ya, dari yang namanya agama, ya. Ini tadi wasiat itu tidak hanya berkaitan dengan harta saja, ya, ya, tapi juga wasiat ada kaitannya dengan agama, sebagaimana, ya, wasiat, ya, Allah kepada hambanya, ya. Jadi syara'a, telah mensyariatkan, lakum, kepada kalian, minadin, dari agama, yaitu Islam, mawaso, yang telah, ya, dia wasiatkan, bihi,
agama itu Nuhan kepada Nabi Nuh. Ya. Ya. Jadi syariat ya, Nabi Muhammad SAW itu sama dengan syariat Nabi Nuh. Ya. Jadi syariat itu ya, itu agama yang disyariatkan itu ya, diwasiatkan oleh Allah ya, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi juga kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika ya, dan wahyu yang kami telah wahyukan kepada engkau ya. Jadi wahyu itu wasiat, syariat itu wasiat ya. Nah, jadi Nabi Nuh pernah dapat wahyu, dapat wasiat, kemudian juga dia ya, itu disyariatkan kepadanya agama ya, sebagaimana disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma wasaina bihi, dan dan apa yang telah kami wasiatkan ya. Ya. Agama itu Ibrahim kepada Ibrahim ya. Wa Musa dan kepada Musa, wa Isa dan kepada Isa ya. Jadi ini orang-orang yang ya, oleh Allah disyariatkan kepadanya agama Islam ya. Jadi ini sebagai dalil bahwa ya, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu adalah Muslim ya. Agamanya Islam, agamanya sama, nggak beda ya, ya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa syariat ya, yang diwasiatkan oleh Allah kepada para nabi itu? An aqimuddin ya, yaitu tegakkanlah agama ya. Wala tatafarraqu fih ya, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya ya. Jadi menegakkan agama itu perlu persatuan, menegakkan agama itu perlu kekuatan. Tanpa persatuan, tanpa kekuatan, tidak mungkin kita bisa menegakkan agama, menegakkan Islam ya. Dan ini wasiat dari Allah ya, wasiat ya, yang disyariatkan dalam agama, dalam Islam ya. Yaitu pertama, menegakkan agama Islam. Yang kedua, tidak berpecah belah di dalam menegakkan agama Islam itu ya. Jadi walaupun ya, ada perbedaan ya, misalnya dalam ibadah ya, itu jangan sampai menyebabkan perpecahan ya. Sebab apa? Ya. Misalnya jangankan NU dengan salaf misalnya. Salaf dengan salaf juga ada perbedaan. Ya. NU dengan NU juga ada perbedaan. Ya. Ya. NU dengan Muhammadiyah ya, ada perbedaan. Tapi Muhammadiyah dengan Muhammadiyah juga ada perbedaan. Ya. Gitu. Demikian pula dengan Persis dan lain sebagainya. Ya. Makanya yang namanya persaudaraan, ya, persatuan itu bisa dijalin pertama lewat iman, ya. Yang kedua lewat Islam, lewat agama, dan yang ketiga lewat ibadah. Ya. Jadi kita sama-sama beriman, sama-sama umat Islam, dan sama-sama ibadah kepada Allah. Tidak ada alasan untuk berpecah belah. Ya. Jadi wajib ya, menjalin persatuan dan kesatuan, menjalin persaudaraan, karena tugasnya berat. Apa tugasnya? An aqimuddin ya. Ya. Hendaklah kalian tegakkan yang namanya Islam itu, sampai Islam menjadi agama yang paling tinggi, agama yang paling unggul, agama yang paling eksis di atas agama-agama yang lainnya ya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah memilih orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agama ya, agamanya bagi orang yang kembali kepadanya ya. Jadi Islam itu agama tauhid ya, agama yang mengesahkan Allah ya, dalam beribadah ya. Maka oleh karena itu ya, agama tauhid itu harus ditegakkan ya. Kemudian ya, siapa saja yang menegakkan agama Islam,
kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persaudaraan. Itulah ya orang-orang yang ya hendak dipilih oleh Allah SWT. Ya. Jadi Allah akan memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, di antaranya adalah orang yang menjalankan wasiat Allah yang berkaitan dengan agama, ya, yaitu menegakkan agama dan tidak bercerai-berai dalam menegakkan agama itu. Ini suratnya Asy-Syura 13. Ya. Yang keempat, ya, wasiat itu artinya nasihat, ya, atau peringatan, ya, dakwah, ya. Itu wasiat itu, ya. Ya. Usikum bitaqwallah kan ya. Ketika khutbah itu atau ketika dakwah, ya. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Itu nasihat, ya, atau peringatan. Ini disebutkan oleh Allah SWT lewat firman-Nya, ya, wa wassa, ya, dan kami wasiatkan biha dengannya Ibrahim kepada Ibrahim, ya, banihi, ya, kepada kepada agamanya, ya. Jadi Ibrahim, ya, berwasiat, ya, kepada anaknya, ya. Ini wasiat bapak kepada anak, ya. Jadi telah berwasiat, ya. Siapa? Nabi Ibrahim, ya. Bani kepada anaknya yaitu Ismail dan Ishak, ya. Wa Yakub, dan juga Yakub, ya. Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim dari Ishak, ya. Ya bani, wahai anakku, ya. Kalau Luqman ya bunayya, kalau ini ya bani, wahai anakku, kata Ibrahim kepada anaknya, ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah istofa, ya, telah memilih, ya, lakum, untuk kalian, ad-dina, agama, ya, yaitu agama Islam. Jadi agama Islam itu pilihan Allah untuk nabinya, untuk rasulnya, untuk anak cucunya, dan untuk umatnya. Maka wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya, setelah mengingatkan bahwa Islam itu adalah agama yang dipilih oleh Allah, maka fala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, ya. Jadi pesan ini disampaikan karena, ya, walaupun manusia tidak tahu kapan mati, ya, di mana mati, ya, tapi Islam mengajarkan lewat Al-Quran, ya, di antaranya lewat wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya, bahwa manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya, ya. Jadi kalau biasa ibadah, insya Allah, ya, matinya sedang ibadah. Kalau biasa maksiat, matinya sedang maksiat, ya. Itu ada ustaz lagi ceramah meninggal, ya. Ada, ya, penggemar organ tunggal itu lagi joget, lagi nyawer itu meninggal itu, ya. Ya. Wartawan lagi ngewawancara meninggal, pejabat lagi diwawancara meninggal, ya. Itu sesuai dengan kebiasaannya, ya. Makanya tadi jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, ya. Jadi jaga Islam supaya mati husnul khotimah. Ini apa? Wasiat. Wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya. Itu. Surat Al-Baqarah ayat 132. Ya. Kemudian am kuntum, ya, syuhada id hadara Yaqubal maut. Allah bertanya, ya, kepada kita, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ya. Jelas nggak menyaksikan, ya. Kita tahu karena dikasih tahu oleh Allah, dan Allah tuh maha menyaksikan, ya. Jadi detik-detik, ya, meninggalnya, ya, Nabi Yakub ketika dijemput dengan kematian, ya, Allah menyaksikan, ya. Idh qala li banihi, ya, ketika Nabi Yakub berkata kepada anaknya, berwasiat maksudnya, ya, berwasiat,
Lagi-lagi ini contoh bahwa wasiat itu tidak harus harta, ya. Apa wasiatnya? Mata buduna mimbadi, apa yang kamu sembah sepeninggalku, ya. Ini dalam rangka ya, mengevaluasi bagaimana akidah anak, ya. Bagaimana ibadah anak, bagaimana akhlak anak, ya. Itu dikumpulkan oleh Nabi Yakub. Kemudian ditanya itu, ya. Jadi mau meninggal sempat nanya kepada anaknya, pengen tahu anaknya itu kalau ditinggalkan olehnya akan menyembah apa, menyembah siapa, ya. Ternyata ya, Nabi Yakub gembira banget, senang banget, bahagia banget, karena kalau ya, anaknya itu berkata, na'budu ilahaka, yang akan kami sembah adalah Tuhan engkau, ya, Tuhan yang kau sembah. Jadi sama insya Allah, jangan sampai bapaknya nyembah Allah, anaknya nyembah Tuhan Yesus, jangan itu, ya. Jadi harus sama akidah bapak dengan akidah anak, akidah orang tua dengan akidah anak, ya. Di antaranya dicek, paling terakhir ngecek itu dalam bentuk wasiat, ya. Ditanyakan kepada anaknya apa yang disembahnya kalau kemudian orang tuanya itu sudah meninggal. Wa ilaha aba, ya, abaika, dan Tuhan bapak-bapak engkau, yaitu siapa? Ishak dan Ibrahim, ya. Ibrahim wa Ismail wa Ishak, ya. Itu bapaknya, ya, anak cucu Nabi Yakub, ya. Jadi anak cucu Nabi Yakub itu atau Bani Israel, ya. Bani Israel termasuk di dalamnya adalah Yahudi, ya. Nabi Yusuf, Bunyamin dan sebagainya. Ternyata kalau ditarik nasabnya ke atas sama dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail, baru Nabi Muhammad. Nah, kalau Bani Israel turunan Yakub, ya, ternyata asal usulnya dari Ibrahim juga. Tapi kemudian, ya, Ibrahim punya anak yang namanya Ishak, maka dari Ishak lah, ya, lahir Nabi Yakub. Tapi puncaknya, ujungnya sama. Jadi mau Yahudi, mau Nasrani, mau Bani Israel, ya, mau umat Islam, mau Nabi Muhammad SAW, itu ketemunya di Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, ilahan wahidah, ya, bahwa yang akan disembah oleh anak cucu Nabi Yakub itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, ya. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi muslim itu orang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah. Dan itu ternyata lagi-lagi sejatinya Bani Israel atau Israel itu, kalau Israel kan Yakub, Bani Israel itu anak cucunya, ya. Itu agamanya Islam, ya. Dan mereka semuanya berserah diri kepada Allah SWT, tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Di antaranya jadi dalam menegakkan agama Islam. Kemudian wasiat yang dipesankan, diperintahkan, ya, diperintahkan, ya, itu, dan disyariatkan. Ini ada yang kehapus, ya. Jadi wasiat yang dipesankan, diperintahkan, dan disyariatkan, ya. Pertama, dijalankan dengan benar, ya. Yang kedua, dijalankan dengan sabar, ya. Jadi ternyata berwasiat itu, ya, jangan sampai sembarang berwasiat. Yang diwasiatkannya itu harus benar, ya. Dan kemudian, ya, dia juga berwasiat tentang kesabaran, ya. Itu disebutkan dalam surat Al-Asr, ya. Setelah Allah bersumpah dengan waktu asar, kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, ya. Illa, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh,
Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ya. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Itulah orang yang beruntung. Iman, amal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Ya, kita berwasiat dengan Al-Qur'an. Kita berwasiat dengan As-Sunnah. Yang kita wasiatkan itu adalah Islam, ya, Islam. Enggak boleh kita mewasiatkan kebatilan. Ya. Tapi juga perlu yang namanya kesabaran. Yang kedua, dijalankan dengan sabar dan kasih sayang. Ya, tadi ya apa? Benar dengan sabar. Nah, sabar dengan kasih sayang, ya. Ya. Jadi sabar saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan kasih sayang, ya. Ya. Ada orang yang kemudian, Bu, Pak, saya belum makan 3 hari, sabar, kan gitu. Tidak cukup sabar, tapi harus kasih sayang. 3 hari belum makan, kalau seharinya 50.000, kasih itu 110.000, ya. Kalau yang ngomong itu benar, ya. Jadi dia selama 3 hari minum aja, nggak pernah makan. Makanya, ya, kalau memang benar al-haq, ya, kemudian ya ternyata ya dia hanya minum saja, ya, tidak makan, artinya mungkin makan nasi, ya. Kalau makan roti mungkin ya masih makan atau makan bakwan, tapi belum makan nasi 3 hari, ya. Kalau satu harinya dia makan 2 bungkus, 1 bungkusnya 15.000 misalnya, jadi 30.000, dia belum makan 3 hari, kasih 90.000, ya. Kasih sayang, ya. Dan itu dijelaskan ketika Allah menyebutkan ciri ashabul maimanah, ya. Golongan kanan yang nanti akan dapat surga dari Allah SWT. Siapa? Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, ya. Yang selalu berwasiat dengan kesabaran dan selalu berwasiat dengan kasih sayang, ya. Jadi sudah 3, ya. Benar, sabar, kasih sayang, ya. Itu cara menjalankan, ya, syariat yang wasiat yang diperintahkan. Yang ketiga, dijalankan dengan baik, ya. Benar, sabar, kasih sayang dan baik, ya. Ternyata berwasiat itu bagian dari pergaulan, ya. Ya. Pergaulan dalam keluarga antar suami istri, anak dengan orang tua, ya. Ya. Makanya di sini diperintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah kaum wanita itu dengan baik-baik, ya. Nggak boleh dengan kasar, ya. Apalagi main tangan, ya. Ya. Menyakitkan hati dan menyakiti fisik, ya. Tapi bergaul dengan wanita, ya. Ya, baik itu sebagai istri atau sebagai anak, ya. Itu diperintahkan oleh Allah kepada laki-laki, ya, agar dilakukan dengan baik-baik, ya. Nah, yang dimaksud dengan baik-baik di sini adalah, ya, baik perkataan maupun perbuatan, ya. Jadi perkataannya sopan, santun, lemah lembut, demikian juga perbuatannya, ya. Gitu. Tidak melakukan KDRT, ya. Yang yaitu dengan adil dan tidak berat sebelah diantaranya, ya. Gitu. Nah, ini dijelaskan, ya, dalam Al-Qur'an. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, sebenarnya kamu itu tidak akan pernah bisa berbuat adil, ya, di antara istri-istrimu, ya. Gitu. Jadi kalau syarat, ya, punya istri lebih 1 itu harus adil, Allah ngasih tahu, ya, bahwa kamu sebagai laki-laki, ya, tidak akan pernah bisa adil, ya, terhadap istri-istrimu walau harastum, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, ya. Mungkin bisa adil, ya, dari segi cinta misalnya,
tapi belum tentu adil dari segi harta. Ya, gitu. Atau mungkin dari segi harta adil, tapi dari segi cinta bisa nggak adil? Ya, gitu. Makanya kalau syarat adil itu merupakan syarat mutlak dalam berpoligami, Allah jawab sendiri, ya, bahwa sebenarnya, ya, manusia itu tidak bisa berbuat adil. Suami itu tidak akan pernah bisa berbuat adil kalau dia punya istri lebih dari satu, walau harastum, walaupun semangat untuk berbuat adil. Ya. Fala tamilu kullal mail, ya, fatadaruha kal mu'allaqah. Ya, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Ya. Jadi ada istri, ya, suami punya istri lebih dari satu, ya. Yang satunya diperhatikan, yang tiganya ditelantarkan, ya, atau dua diperhatikan, dua ditelantarkan, ya. Jadi semuanya harus diperhatikan, semuanya harus diperlakukan lemah lembut, kasih sayang, ya. Kemudian wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi tidak boleh zalim, harus adil, tapi juga harus jujur, tidak boleh curang. Ya. Tidak, ya, adil kemudian jujur. Ya. Itulah, ya, yang diwasiatkan, dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulnya. Kemudian dijelaskan oleh Rasul kepada umatnya, ya, bahwa sejatinya manusia itu, ya, tidak akan pernah bisa berbuat adil, ya, kalau kemudian punya istri lebih dari satu. Itu surat An-Nisa 29. Kemudian wa'an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istausu bin nisa khaira, ya, ya, berwasiatlah engkau semua kepada kaum wanita dengan yang baik-baik, ya, dengan yang baik-baik. Jadi harta yang baik, makanan yang baik, ucapan yang baik, perbuatan juga yang baik. Ya, gitu. Tadi kan Nabi Yakub itu nyuruh, ya, anaknya menyembah Allah, ya, seperti dirinya menyembah Allah. Atau Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ishak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berpesan kepada anaknya agar konsisten dalam Islam, ya, tetap, ya, pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seperti yang kita bacakan kalau kita mau tidur, ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Itu setiap mau tidur, ya Allah, ya, aku, ya, berserah diri, ya, kepadaku, aku serahkan, ya, ya, apa, diriku, jiwa dan ragaku kepadamu. Itu ketika mau tidur tuh. Ya, jadi ketika bangun kita Islam, ketika bangun kita Muslim, ketika tidur kita Islam, ketika tidur pun kita Muslim, sehingga ketika mati insya Allah dalam keadaan Islam atau husnul khatimah. Ya. Kemudian fa'inal mar'ata, kenapa, ya, berwasiat kepada kaum wanita itu harus baik-baik? Karena wanita itu sesungguhnya kata Rasul khuliqat min dhila'in, ya, diciptakan, dibuat oleh Allah dari tulang empuk, katanya, tulang empuk, ya. Wa in a'waja ma fi dhal'i a'lahu, dan sesungguhnya selengkung-lengkungnya tulang empuk adalah bagian yang teratas sekali, ya. Ya. Jadi dalam tubuh manusia itu ada tulang, di antaranya ada tulang empuk, dan tulang empuk yang paling bengkok itu adanya di paling atas. Ini 15 abad yang telah lalu, ya, Rasulullah berbicara tentang anatomi tubuh manusia ketika berbicara tentang tulang. Tulang sendi kata Rasul ada 360 tulang sendi.
Dan di antara tulang sendi itu ada tulang empuk. Dan tulang empuk yang paling bengkok itu ada di bagian atas. Dan dari sanalah katanya wanita itu diciptakan oleh Allah SWT. Jadi sifatnya bengkok. Ya. Ya. Ini berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Karena Rasul bukan ahli anatomi. Rasul dapat wahyu dari Allah. Dan ternyata benar. Ya. Setelah diteliti oleh ahli anatomi. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Maka jika Anda mencoba meluruskannya, maka Anda akan mematahkannya. Ya. Jadi kalau langsung diluruskan, ya, itu akan patah. Ya. Itu menjelaskan tentang sifat wanita. Ya. Jadi perlu apa? Tadi, ya, perlu kesabaran, ya, perlu kasih sayang, perlu kebaikan. Karena wanita itu, kata Rasul, diciptakan dari tulang yang empuk, tapi kemudian tulangnya yang paling bengkok ada di paling atas. Wa in taraktahu, tapi kalau engkau meninggalkannya, ya, tidak meluruskannya, lam yazal a'waj, ya, maka tulang itu tetap bengkok. Ya. Jadi diluruskan patah, dibiarkan bengkok terus. Bagaimana solusinya? Luruskan dengan pelan-pelan. Luruskan dengan kesabaran, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Kemudian berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya yang benar, insya Allah, ya, tidak akan bengkok, akan lurus. Tapi lurusnya itu dalam keadaan aman dan selamat, mulus, ya. Fastausu bin nisa. Oleh sebab itu, maka berwasiatlah yang baik-baik kepada kaum wanita itu. Makanya Rasulullah itu menjelaskan ada dunia yang paling dicintai oleh Rasul. Dunia yang paling dicintai oleh Rasul itu pertama minyak wangi. Jadi Rasul itu senang dengan yang wangi-wangi, dengan yang harum-harum. Dan dia selalu memakai minyak wangi yang wangi banget. Karena itu dunia, ya. Dunia yang paling dicintai oleh Rasul itu adalah wangi-wangian. Yang kedua wanita. Ya. Rasul itu sangat cinta, sangat kasih, sangat sayang terhadap wanita. Ya. Jadi selama, ya, Rasulullah berkeluarga, ya, itu, beliau tidak pernah, ya, mengeluarkan kata-kata kasar. Ya. Apalagi sampai melakukan KDRT. Jangankan sama istrinya, ya, sama pembantunya saja, Rasul itu betul-betul sopan, santun, lemah, lembut. Bahkan selalu mendoakan pembantunya agar tidak menjadi pembantu terus. Kalau kita kan senang punya pembantu turun-temurun, ya, dari mulai kakeknya, neneknya, sampai cucunya jadi pembantu terus. Rasul enggak. Ya, seperti Rasul mendoakan pembantu yang bernama Anas bin Malik. Supaya apa? Supaya dipanjangkan umurnya, dibanyakan hartanya, dibanyakan anaknya, diampuni dosanya, diberkati hidupnya. Ini doa majikan. Ya, untuk apa? Untuk pembantu, ya, untuk bawahannya. Nah, luar biasa. Makanya Anas bin Malik itu setelah didoakan oleh Rasul tidak jadi pembantu lagi. Kenapa? Karena banyak duitnya, banyak anaknya. Tapi walaupun banyak anak, walaupun banyak duit, tapi tetap, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak duit itu banyak dosa. Ya, banyak anak itu banyak dosa. Makanya Rasul berdoa supaya Anas bin Malik yang panjang umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya itu diampuni dosanya dan kemudian diberkahi hidupnya. Ya. Itulah makna berkah dalam Islam. Maka makna berkah dalam Islam itu pertama dipanjangkan umur. Yang kedua dibanyakan harta, yang ketiga dibanyakan anak, ya, yang keempat diampuni dosa. Dalam surat apa itu Al-Ma'arij, ya, ada tambahan. Ya, dalam surat Nuh itu ada tambahan. Apa? Ya, disuburkan dan dimakmurkan hidupnya. Ya, banyak kebun, kemudian juga banyak sungai. Banyak turun hujan. Nah, itulah makna berkah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya.
Kemudian yang selanjutnya dalam riwayat lain itu riwayat Bukhari Muslim wa fi riwayati fi sahihaini al mar'atu kadzil'i in aqamtaha kasartaha, ya. Wanita itu seperti tulang, jika kamu luruskan kamu akan mematahkannya, ya. Saya bukan wanita, makanya tidak merasakan, ya. Ibu-ibu yang ada di sini kan wanita. Benar enggak apa yang disabdakan oleh Rasul, ya? Bahwa wanita itu kalau diluruskan, ya, itu akan patah. Diluruskan dengan keras, dengan kasar, kemudian dengan gerasa gerusu, tidak sabar. Wa in istamta'ta biha istamta'ta, ya, wa fiha iwaj. Dan jika kau biarkan, ia akan tetap bengkok, ya. Jadi kalau tidak dinasihati, ya, tidak diperingatkan, bahaya wanita itu, sebab dia akan tetap bengkok. Wa fi riwayati li Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, innal mar'ah, sebenarnya wanita itu khuliqat min dhila, telah diciptakan oleh Allah dari tulang empuk. In tastaqim laka ala tariqah, ya. Jadi yang tidak ada jalan yang tepat bagimu untuk meluruskannya, ya. Jadi susah banget itu meluruskan wanita itu, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, bukan berarti harus dibiarkan. Sebab kata Rasul, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kalau engkau biarkan, ya, wanita itu bersenang-senang dalam kebatilan, bersenang-senang dalam maksiat dan dosa, bersenang-senang dalam bid'ah, syirik, khurafat dan tahayul, ya, itu dia akan tetap melakukan itu kalau tidak dinasihati, tidak ditegur, ya. Bahkan dalam riwayat lain, ya, kalau melakukan perbuatan nusyuz, perbuatan keji, suami nggak boleh diam, ya. Itu pertama dinasihati, yang kedua dipisahkan tempat tidurnya, yang ketiga kalau masih tetap begitu dipukul, itu dipukul, ya. Ini jadi pukulnya bukan pukul KDRT, tapi pukul yang bersifat edukatif, mendidik, ya. Kemudian wa in dahabta tuqimuha kasartaha, dan jika kamu memaksa, ya, untuk meluruskannya, maka kamu bisa mematahkannya, ya. Jadi wanita tuh nggak suka dipaksa, ya. Nggak suka dengan kekerasan, ya. Wa kasruha tolakuha, dan patahnya berarti menceraikannya, ya. Jadi kalau istri sudah minta cerai, berarti dia sudah patah itu, ya. Kenapa? Karena suaminya tadi, ya, dia memaksa untuk, ya, walaupun tadi maksa untuk sholat, maksa untuk menutup aurat dan sebagainya, ya, tapi kemudian bukan menerimanya, malah minta cerai. Bisa jadi seperti itu, ya. Ini buat laki-laki sebenarnya, ya. Ya, tapi untuk wanita bahan evaluasi, ya. Kemudian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu yang namanya wanita pertama yang bernama Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, ya. Ya. Jadi sebelah kiri adanya, ya. Tulang rusuk sebelah kiri, ya. Gitu. Dan tidak seorang pun dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menyelisihannya, ya. Jadi tidak ada yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas berpendapat bahwa wanita pertama yang bernama Hawa itu diciptakan oleh Allah, ya, dari tulang rusuk, ya, Nabi Adam yang terletak sebelah kiri. Sedangkan anak cucunya sama, mau laki-laki mau perempuan, itu diciptakan dari air mani, ya. Makanya di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, ittaqu rabbakum, hendaklah kalian takwa kepada Allah Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu diri, dari Nabi Adam itu, mau laki-laki ataupun perempuan. Wa khuliqa minha zaujaha, wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah menciptakan darinya pasangannya, ya. Pertama Adam, kemudian Allah ciptakan dari tanah,
Dan Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk. Ya, gitu. Makanya laki-laki itu tulang punggung wanita. Ya. Kemudian secara umum proses penciptaan manusia disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tariq ayat 57 dan kita wajib ya memperhatikannya, wajib menelitinya dan wajib mengetahui dan memahaminya. Fal yandurul insanu, maka hendaklah manusia itu memperhatikan, tidak hanya sekadar melihat, ya, memperhatikan mimma khuliqa, dari apa dia telah diciptakan oleh Allah SWT. Khuliqa, manusia itu oleh Allah telah diciptakan min ma'in dafiq, dari air mani yang terpancar. Ya. Jadi kenapa ada orang mandul bertahun-tahun gak punya anak? Karena daya pancarnya kurang. Ya. Air mani laki-laki atau air mani suaminya itu daya pancarnya kurang kuat, ya, sehingga kemudian ya tidak membuat istrinya hamil, ya, kemudian melahirkan anak. Kenapa? Karena ternyata ya manusia itu oleh Allah diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, di mana itu asal usul air mani? Ini 15 abad yang telah lalu. Bahwa air mani itu keluar dari antara tulang punggung yang disebut sulbi dan tulang dada. Ya. Jadi di antara tulang punggung, tulang dada itu ada air mani laki-laki. Ya. Ya. Yang memancar, ya. Kemudian menembus rahim wanita. Ya. Itu jumlahnya kata Dr. Imanuddin itu, ya, Allahumma yarham, itu satu kali dipancarkan air mani itu berisi ya calon manusia ya sebanyak ya 52 miliar itu, ya. Jadi 52 miliar itu masuk ya ke ke dalam vagina wanita. Tapi kemudian yang masuk ke dalam rahim tidak semuanya. Ya, bayangkan ya kalau masuk semuanya. Itu yang saya lihat itu di YouTube itu ada wanita kembar 6 gitu. Ya, ada kembar berapa sampai perutnya itu ke bawah itu mau nempel lantai itu saking banyaknya. Ya, coba kalau ya yang masuk ke rahim itu 20, kira-kira perutnya segede apa itu, ya. Ini luar biasa Al-Qur'an. Jadi 15 abad yang telah lalu Allah menjelaskan bukan hanya ya air yang memancar yang menjadi bahan dasar manusia diciptakan oleh Allah, tapi juga tentang letaknya air mani. Ya, ternyata air mani yang terpancar itu berasal dari ya sebuah tempat yang terletak antara dada, tulang dada dan tulang punggung. Ya, subhanallah. Ya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim, ya. Nah, ada faedah yang dapat diambil, ya. Yang pertama, Hawa diciptakan dari tulang Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi anak Hawa khuliqat min dhul'i Adam dari Adam alaihissalam, ya. Yang kedua, tabiat wanita adalah bengkok seperti tulang rusuk, ya. Jadi wa inna tabiatal mar'ah al wajaj katanya, ya. Itu, ya, bengkok itu. Kemudian yang ketiga, ya, mesti sabar, lemah lembut dan kasih sayang memperlakukan wanita, ya, ketika berwasiat. Kemudian fala budda minas sabri alaihinna wa rifqu bihinna. Jadi mesti, harus, wajib, ya, laki-laki atau suami, ya, atau bapak itu sabar banget ketika menghadapi kaum wanita, baik istrinya ataupun anaknya, warifqu bihina, dan kemudian ya lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Dari Abdullah bin Zam'ah, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW itu berkhutbah, idzim ba'atha ashqaha imba'atha laha rajulun azizun arim yamani fi rahtihi. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, ini umat Nabi Saleh, ya, maka bangkitlah dengan cepat orang yang baik hati, jahat, ya, dan kuat dari kelompoknya. Kemudian beliau menyebutkan tentang perempuan dan memberi nasihat dalam pergaulan dengan perempuan.
Nah, apa nasihat Rasul, wasiat Rasul? Ya, ya midu ahadukum ya fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu ya yudaji'uha ya. Ini ada ya suami yang melakukan KDRT ya, memperlakukan istrinya itu seperti budak, seperti hamba sahaya, disiksa ya seenaknya ya. Tapi kemudian ketika datang malam ya, istrinya itu digaulinya gitu. Jadi siang disiksa, malam digauli. Ya itu Rasul menjelaskan ada wanita seperti apa, laki-laki atau suami seperti itu ya. Maka kemudian Rasul menasihati ya, menasihati ya, gitu. Bahwa jangan sampai ya seorang suami itu memperlakukan wanita itu dengan kasar, dengan keras ya. Karena sebenarnya laki-laki itu suami itu butuh wanita ya, terutama pada malam hari katanya ya. Siang hari mungkin karena capek dan sebagainya marah sama istri, mukul istri. Siang harinya sepi, dingin dan sebagainya ya, suami membutuhkan ya kasih sayang, kelembutan seorang istri. Tapi kemudian ternyata tidak hanya berbicara tentang umat Nabi Saleh saja, tidak hanya berbicara tentang sikap suami terhadap istri yang melakukan KDRT, tapi malamnya ternyata ya itu minta dilayani oleh istrinya. Tapi juga Rasul berbicara tentang kentut, bayangkan ya, 15 abad yang telah lalu berbicara tentang kentut, tentang buang angin ya. Rasul menasehati kepada sahabatnya, kalau ada ya orang yang kentutnya kenceng, itu jangan ditertawakan katanya. Luar biasa ya. Ya. Kentut kenceng jangan ditertawakan ya. Jadi 5 yadhaku ya ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kalian menertawakan sesuatu yang kamu juga suka melakukannya ya. Jadi bukan orang lain saja yang kalau kentut kenceng ya, kita juga bisa kentut kenceng ya. Nah, kenapa harus ditertawakan? Apa yang lucu dengan kentut itu gitu kan. Jadi ternyata ya silakan dikaji, diteliti ada apa di balik kentut. Yang jelas kalau orang tidak bisa kentut, nah gimana tuh rasanya kalau tidak bisa kentut ya, tidak bisa buang angin, wah luar biasa tuh ya. Itu dulu itu ada salah satu personil band Bimbo ya, itu tidak bisa kentut ya. Tidak bisa kentut, baru kemudian bisa kentut setelah dioperasi dan habis biaya berapa gitu ya. Ternyata apa bagian ya yang ada dalam tubuh manusia itu semuanya bermanfaat buat manusia ya. Coba di seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Allah ciptakan pori-pori ya. Ada berapa tuh pori-pori? Bayangkan kalau hidup manusia tanpa pori-pori, nggak bakal bisa hidup ya. Panas dirasakannya tuh luar biasa. Sebab ada waktu itu di televisi itu ya, seorang anak yang tidak punya pori-pori ya, dia nggak bisa ya tidur pakai baju, nggak bisa ya. Dia tidurnya itu harus tanpa baju, tanpa celana, dan tidak bisa pakai kasur, tidak bisa pakai tikar, harus langsung ke lantai, ke ubin ya. Tapi kemudian ubinnya harus dibasahin ya. Kalau pakai baju ya bajunya juga harus dibasahin. Begitu kering ganti lagi ya, celupin lagi bajunya ya. Ya. Itu baru pori-pori yang kecil. Bagaimana kalau lubang hidung ditutup ya, lubang telinga ditutup. Na'udzubillahi min zalik. Ini masalah kentut ya. Rasul mengingatkan ya dengan pertanyaan 5, yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Ya, kenapa seseorang dari kalian masih ada yang menertawakan sesuatu yang dia juga melakukannya ya, yaitu buang angin. Hadisnya muttafaq alaih. Jadi hubungan seorang suami ya, dengan istri ya, hubungan suami dengan istri ya, itu hubungan istimewa yang dibina berdasarkan cinta dan kasih sayang yang sangat jauh dari perbuatan maupun perkataan keji.
Jadi suami yang memukul istrinya seolah-olah memukuli budak, lalu malam harinya ia menggaulinya. Sungguh benar Nabi SAW bersabda bahwa perbuatan ini tidak layak dilakukan oleh orang yang berakal, apalagi orang yang beriman. Orang yang beriman, kemudian orang yang berakal, dia tidak akan melakukan KDRT terhadap istrinya. Wallahu a'lam, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan. Ada? Silakan, Bu. Ya, selebihnya silakan lanjutkan, ya. Ada, Bu? Yang ditanyakan, silakan. Ada?